Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liza Elviana Safitri dengan NIM 1860620522164 dari Prodi PGMI kelas 3D. Kali ini kita akan membahas mengenai faktor psikologis dalam pembelajaran. Nah, adapun materi-materi yang kita bahas, yang pertama yaitu motivasi, yang kedua pengamatan, dan yang terakhir perhatian. Sebelumnya, mari kita ketahui tentang faktor psikologi dalam belajar. Faktor psikologi merupakan keadaan psikologi seseorang yang dapat mempengaruhi proses belajar. Faktor ini terdapat pada jiwa anak dalam menghadapi sesuatu pelajaran. Faktor ini apabila difungsikan dengan baik, maka proses belajar akan lancar. Jika tidak dapat difungsikan dengan baik, maka sebaliknya, yaitu proses belajar tidak akan lancar. Faktor psikologi ini juga merupakan faktor yang penting dalam pembelajaran, karena menyangkut kepribadian seseorang anak, dan itu penting untuk kita ketahui. Adapun faktor psikologi yang pertama yaitu motivasi. Motivasi akan mendorong seseorang untuk dapat melakukan sesuatu. Motivasi ini berarti pengaruh dari kebutuhan dan keinginan di dalam diri individu atau seseorang yang membuatnya aktif, mendorong, dan memberikan arah. Adapun motivasi ini dibagi menjadi dua, yaitu motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik yaitu faktor yang berasal dari dalam individu dan memberikan dorongan untuk melakukan sesuatu. Contoh pada motivasi ini yaitu ketika siswa ingin dirinya menguasai suatu pelajaran dan ingin bisa dalam pelajaran tersebut, maka siswa tersebut pun mempunyai dorongan atau termotivasi untuk terus belajar. Sedangkan motivasi ekstrinsik yaitu faktor yang berasal dari luar diri individu, tetapi juga memberi pengaruh terhadap kemauan untuk belajar. Contoh dari faktor motivasi ekstrinsik ini yaitu seseorang yang menempuh pendidikan bukan karena ingin menguasai mata pelajaran ataupun ilmunya, tetapi karena kebutuhan ijazahnya yang diperlukan. Intrinsik dari dalam, sedangkan ekstrinsik dari luar. Yang kedua yaitu perhatian. Tingkat perhatian seseorang akan mempengaruhi hasil belajar yang diperoleh. Perhatian dapat diartikan sebagai aktivitas mental seseorang dalam memberikan pengamatan terhadap sesuatu objek. Artinya di sini tinggi rendahnya motivasi itu dapat ditentukan oleh tinggi rendahnya perhatian. Pun faktor yang dapat mempengaruhi kualitas perhatian, yang pertama, kekuatan dan daya tarik rangsangan. Suatu rangsangan yang menarik bagi seseorang akan menentukan kualitas perhatian yang diberikan orang tersebut. Apabila itu menarik, maka seseorang pun akan lebih untuk memperhatikan. Yang kedua, perubahan dan pergantian rangsangan. Rangsangan yang tidak tetap akan lebih menarik perhatian seseorang karena sudah tidak bosan. Yang ketiga, keteraturan rangsangan. Rangsangan yang teratur dengan tingkat kepastian yang tinggi akan mempengaruhi tingkat perhatian seseorang. Untuk selanjutnya yaitu pengamatan, yaitu proses menerima, menafsirkan, dan memberi arti rangsangan yang masuk melalui indera seperti mata dan telinga. Pengalaman peserta didik akan mampu mencapai pengamatan yang benar dan objektif sebelum mencapai pengertiannya. Pengamatan secara umum adalah suatu peristiwa jiwa yang merupakan hasil daripada indera kita. Sepanjang hari kita selalu melakukan sesuatu dengan pertolongan alat indera kita dengan melihat, mendengar, mencium, dan sebagainya. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.